Saya Tika Nabila Rahmawati. Nama saya Fira Australia. Pertama-tama akan dimulai oleh Bilkis. Jadi pertanyaan pertama kita menanya seberapa lama sih kakak jadi seorang akuntan dan berapa tahun kakak mulai menguasai di bidang akuntan? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Najla. Saya berprofesi sebagai akuntan pendidik, yaitu saya sebagai guru ekonomi mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Yang dimana akuntansi itu sendiri dibahas di kelas 11, dimulai dari kelas 11 sampai ke kelas 12. Sebelumnya kalau ditanya saya sudah berapa lama, kurang lebih sekitar 3-4 tahun saya sebagai seorang akuntan, terkhusus akuntan pendidik. Karena saya mengajari akuntansi di sekolah, yaitu jenjangnya di SMA. Jadi kalau ditanya kurang lebih berapa lama, sekitar 3-4 tahun. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya bakal dibacakan pertanyaan teman saya. Jadi pertanyaan yang kedua itu, apa yang kakak kerjakan sebagai seorang akuntan di kantor tempat kakak bekerja? Oke, karena saya sebagai akuntan pendidik, yang notabene kantor saya itu berarti sekolah ya, yang dimana kalian juga mungkin selama 2 tahun belakangan di kelas 11 dan 12 belajar mengenai materi akuntansi. Tadi gimana pertanyaannya? Sorry, boleh diulang? Apa yang kakak kerjakan sebagai seorang akuntan di kantor tempat kakak kerja? Oke, berarti yang saya kerjain selama ini adalah memberikan beberapa pengetahuan terkait materi akuntansi, terkhususnya di jenjang SMA ya. Tetapi sejauh ini yang saya berikan pemahaman di SMA pun adalah pemahaman mengenai basic dari pengetahuan akuntansi itu sendiri. Sesimpel dari teori-teori akuntansi, dari pengertian, apa itu profesinya, apa itu nanti bidang-bidangnya, bahkan sampai kita pernah juga praktek dari perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Karena memang ruang lingkupnya adalah SMA, jadi saya hanya mengajar sebatas perusahaan jasa dan perusahaan dagang aja, tidak sampai ke perusahaan manufaktur. Lalu selain itu mungkin beberapa kali juga saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pembukuan untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Saya pernah juga jadi bendahara, jadi beberapa kali saya juga melakukan pencatatan atas pendapatan dan pengeluaran yang memang dijalankan oleh kegiatan sekolah, paling itu. Oke, makasih Kak. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa aja sih tahapan yang kakak udah laluin untuk menjadi seorang akuntan? Oke, yang sudah jelas kalau mau jadi seorang akuntan harus punya basicnya ya. Yang dimana kalau aku memang basicnya dari dulunya pada saat seusia kalian aku ngambilnya SMA. Dan jurusannya adalah IPS, yang dimana di IPS kan ada pelajaran ekonomi. Nah, dalam pelajaran ekonomi itu saya mulai mempelajari banyak hal tentang akuntansi, dari mulai teori, dari mulai praktek, bahkan sampai ke pembeda-pembedanya. Dilanjut setelah SMA, saya juga kebetulan alhamdulillahnya masuk di perguruan tinggi yang saya ambil jurusannya adalah pendidikan ekonomi. Yang dimana pendidikan ekonomi ini saya di dalamnya diajari banyak hal, salah satunya adalah terkait akuntansi. Dan kurang lebih di pendidikan ekonomi atau di perguruan tinggi yang saya pelajarin
itu akuntansinya kurang lebih sama seperti SMA gitu. Jadi memang benar-benar basic, benar-benar tidak sampai ke pembelajaran akuntansi sejauh SMK gitu. Jadi paling kita hanya saya hanya mempelajari dari SMA ke kuliah, baru masuk ke pernah ngajar bimbel, sampai sekarang ngajar di sekolah juga. Paling seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, di pertanyaan keempat ini, gimana sih Kak etika profesi yang harus dilakukan sebagai seorang akuntan? Oke, kalau etika sebenarnya sih paling yang pertama itu kan yang namanya kita pembahasannya adalah tentang pembukuan, pendapatan, pencatatan lah ibarat kata ya, pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Maka etika yang pertama adalah jujur. Ya, harus jujur, nggak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangi. Lalu yang kedua juga harus transparan. Karena semua harus selain jujur tadi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan, harus transparan. Ada buktinya, ada saksi, bahkan kalau yang namanya pembukuan. Kenapa? Kalau tidak ada saksi, takutnya ada beberapa pembukuan itu yang kadang kita suka luput atau lupa gitu ya. Kita nggak punya bond, kita nggak punya bukti gitu. Kita hanya berbasis verbal, hanya ngomong sama yang megang keuangannya misalnya gitu ya. Kita kan melakukan pencatatan aja nih, nggak megang uangnya. Nah, kita misalnya cuma ngomong, Bu, tadi saya habis beli ATK ya seharga 10.000. Bondnya mana? Ya nggak dikasih bond sama abang yang jualannya misalnya gitu. Nah, itu kan berarti hanya verbal buktinya. Yang dimana kalau bukti seperti itu harus ada saksi. Itu jadi itu yang disebut sebagai transparan. Paling selain itu ya, kalau yang namanya seorang akuntan harus rapih dalam pembukuannya, harus ada bukti-buktinya, ada catatannya, ada pencatatan kurang berapa, lebih berapa, surplus berapa, defisit berapa. Paling kalau cara sebagai akuntan ya paling seperti itu, atau etikanya paling seperti itu. Kalau yang selama ini aku jalani gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir, boleh diceritain gak sih Kak kayak suka dan dukanya jadi akuntan itu gimana? Oke, suka dan duka ya, terkhusus di sekolah ya, terutama ya, ngajarin anak-anak terkait akuntansi. Mungkin kalau ngajarin anak-anak SMA sekarang kelas 11, kelas 12, tantangannya adalah mereka kadang suka tidak mau fokus. Yang dimana kalau namanya belajar akuntansi itu pertama perlu fokus dan perlu teliti. Itu harus dua-duanya. Jadi nggak boleh nih teliti doang tapi nggak fokus. Itu nggak boleh. Jadi harus fokus dan teliti. Gitu. Kenapa? Karena kalau teliti aja, oke, jawabannya benar. Tapi apakah runtutannya benar? Apakah yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh gurunya itu sudah sesuai? Bahkan kan mungkin kalian merasakan juga ya bahwa setiap guru yang mengajar, apalagi mengajar akuntansi, itu biasanya beda-beda tipe. Ada yang maunya rapi banget sampai dihias-hias, ada yang nggak boleh ada coretan sedikit pun, ada yang nggak boleh dihapus, nggak boleh pakai tip X dan lain sebagainya. Mungkin kalau dukanya itu, cuman kalau senangnya adalah saya selalu senang kalau ngeliat anak-anak sudah ngerjain tugas atau sudah ngerjain pembukuan nih dari persamaan dasar sampai ke laporan keuangan, dan itu hasilnya pertama benar dan hasilnya balance. Itu paling sukanya. Kalau hasilnya udah balance, sudah benar, alurnya sudah oke, itu adalah sukanya. Kenapa? Berarti dia memahami, dia fokus, dia teliti gitu. Tapi kalau dari saya, namanya kalian masih belajar, biasanya masih ada salah-salah di bagian akun, di bagian nominal, dan itu nggak masalah sama sekali, namanya juga belajar. Tapi kalau yang namanya di dalam kegiatan, kalian tidak boleh lagi salah ya. Kalau namanya pelajaran masih oke, salah ya. Tapi kalau seandainya kalian misalnya ada kegiatan OSIS, ada kegiatan sekolah, terus yang namanya butuh pembukuan kan ya, ada pemasukan, ada pengeluaran, nah itu harus dicatat dengan baik. Nggak boleh ada miss sedikit pun. Karena kalau seandainya ternyata kurang, misalnya tidak balance antara pendapatan dan pengeluaran, maka kan mau nggak mau kalian harus nombok.
ya kan, harus mengganti yang sekiranya memang tidak pas tersebut. Paling suka dukanya itu kalau ngajar kalian, kalau dalam pembukuan selama kegiatan sekolah, ya paling suka dukanya sukanya adalah ya kalau ternyata kegiatannya surplus. Tapi kalau ternyata yang dukanya adalah kalau ada beberapa miss, atau bisa dibilang ada beberapa bonbon yang suka biasanya hilang atau misalnya nyelip. Nah itu agak susah tuh nanti nge-recordnya. Jadi bisa dibilang dukanya kalau dari pembukaan suatu kegiatan itu lebih hektik dan lebih pusing ya gitu, karena yang diurusin banyak, nggak hanya ngurusin masalah acaranya doang, tapi kita mungkin nanti ngurusin bayar materi, juri, apalagi sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Kak penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Najla sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Najla. Maaf ya Kak. Papa. Makasih Kak.